Hewan-hewan penghasil tabir surya. Hai kids, kita harus menggunakan tabir surya saat berada di terik matahari untuk menjaga kesehatan kulit dan tubuh. Tapi ternyata enggak hanya manusia saja yang membutuhkan tabir surya loh. Hewan-hewan juga perlu tabir surya untuk melindungi tubuhnya dari sinar matahari. Bedanya, ada beberapa hewan yang mampu menghasilkan tabir surya sendiri. Hari ini kita cari tahu hewan apa saja yang bisa menghasilkan tabir suryanya sendiri yuk. Hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal eLife menunjukkan sejumlah ikan seperti trout pelangi, ayam ternak, hewan amfibi, penyu hijau, dan buaya Amerika memiliki gen yang mampu menghasilkan gadusol. Gadusol merupakan senyawa yang berfungsi sebagai tabir surya yang melindungi tubuh hewan. Senyawa ini akan menyerap radiasi dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi panas. Ikan zebra. Ikan zebra diketahui memiliki senyawa gadusol yang dianggap mampu juga melindungi kulit manusia dari efek negatif sinar matahari. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Udang mantis. Dalam jurnal Current Biology, dijelaskan dalam mata udang mantis terdapat pigmen asam amino MAA. Menurut penelitian, MAA yang dihasilkan hewan krustasea ini juga digunakan sebagai tabir surya alami untuk manusia. Kuda Nil. Kuda Nil juga merupakan salah satu hewan yang bisa menghasilkan tabir surya sendiri loh. Kuda Nil saat berkeringat juga mengeluarkan cairan berwarna merah dan oranye. Dalam jurnal Nature, dijelaskan bahwa pigmen berwarna merah ini mengandung antibiotik, sedangkan pigmen oranye berguna untuk menyerap sinar ultraviolet untuk melindungi kulitnya dari kerusakan akibat paparan sinar matahari. Jadi, kuda Nil nggak perlu lagi menggunakan tabir surya saat berada di bawah sinar matahari. Aligator dan reptil. Hewan selanjutnya yang bisa menghasilkan gadusol ialah aligator dan juga reptil. Contoh reptil yang bisa menghasilkan gadusol ialah ular dan penyu. Nah kids, itu dia hewan-hewan yang bisa menghasilkan tabir surya sendiri untuk melindungi kulit mereka dari sinar matahari yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sekarang kita lihat apa perbedaan kodok dan katak yuk. Karena memiliki habitat yang berbeda, kulit kodok dan katak juga tampak berbeda. Kodok umumnya memiliki kulit yang kering, kasar, dan berbintil-bintil. Hewan amfibi merupakan sebutan bagi hewan yang hidup di dua lingkungan, yakni darat dan air. Contohnya yaitu katak dan kodok. Bagi sebagian besar orang, katak dan kodok digunakan untuk menyebut hewan yang sama. Padahal, katak dan kodok merupakan hewan yang berbeda. Apa ya perbedaan kedua hewan tersebut? Yuk kita cari tahu. Habitat. Meskipun sama-sama hewan amfibi, kodok lebih banyak menghabiskan waktu di darat, misalnya di kebun, hutan, atau di pepohonan. Sedangkan katak lebih suka berada di dekat sumber air seperti kolam, sawah berlumpur, danau, atau sungai. Kulit. Karena memiliki habitat yang berbeda, kulit kodok dan katak juga tampak berbeda. Kodok umumnya memiliki kulit yang kering, kasar, dan berbintil-bintil. Sedangkan kulit katak cenderung lebih mulus, licin, serta tampak basah. Warna-warna dari kulit katak pun lebih cerah seperti merah, kuning, hijau, dan warna-warna terang lainnya. Kaki. Kaki kodok umumnya lebih pendek dan gemuk, sedangkan katak punya kaki yang lebih panjang dan ramping untuk memudahkannya beradaptasi. Kedua hewan ini juga memiliki cara bergerak yang berbeda. Kodok lebih suka berjalan, kalaupun melompat, lompatannya enggak jauh. Sedangkan katak mampu melompat dengan jarak yang jauh. Gigi. Ternyata
Ternyata, katak memiliki beberapa gigi dalam mulutnya, sedangkan kodok sama sekali enggak memiliki gigi. Meskipun begitu, baik kodok maupun katak langsung menelan makanan secara utuh. Gigi katak hanya digunakan untuk mencengkeram mangsanya supaya enggak lepas, bukan untuk mengunyah. Telur. Kodok dan katak sama-sama bertelur di air. Mereka bisa mengeluarkan ratusan butir telur hanya dalam sekali bertelur. Namun, formasi telur kodok dan katak berbeda. Telur-telur kodok umumnya berbaris seperti rantai, sedangkan telur katak berkumpul dalam satu klaster seperti anggur. Mekanisme pertahanan. Saat terancam, kodok akan mengeluarkan cairan beracun dan berbau dari punggungnya. Cairan tersebut bisa menyakiti mata predator dan membuatnya kabur. Beberapa spesies katak juga memiliki racun dan mekanisme pertahanan yang berbeda dengan kodok. Ketika katak dimakan oleh predator, katak akan mengeluarkan racun pahit dari kulitnya, sehingga predator akan memuntahkan katak tersebut. Nah, itulah fakta unik tentang perbedaan katak dan kodok yang dihimpun dari berbagai sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!